Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba membahas soal SJT ya pada video kali ini. Karena 10 video sebelumnya kita udah bahas tentang soal-soal PCK. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas soal-soal SJT-nya ya Bapak Ibu ya, dalam rangka menyiapkan UP PPG Daljab tahun 2024 kali ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal SJT ya yang akan kita bahas pada hari ini. Setidaknya ada 5 soal begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat soal nomor 1 Bapak Ibu. Nah, di sekolah tempat Anda mengajar, seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat. Meskipun sudah ada peringatan dan larangan, sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah, baik, kita lihat opsinya gitu ya. A. Aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. Apakah ini? Bravo, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya hasil olahan sampah. Charlie memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Delta berdiam diri merasa bukan tanggung jawab saya. Yang E meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang lihat yang menjadi keywordnya ya, atau kata kunci pada soal ini. Nah Bapak Ibu, jadi kuncinya adalah kita ini kan guru nih, sering menjumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Nah, jadi kalau begini ada, tentu saja kita akan membutuhkan tindakan cepat dan tepat ya kepada peserta didik yang melakukan pembuangan sampah sembarangan itu ya. Nah, kalau kita melihat opsi yang A, ini kan sepertinya ini pembiasaan ini yang perlu kita lakukan. Nah, bukan bukan solusi cepat gitu ya. Nah, ini menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya ini kan suatu pembiasaan. Apabila ini kan kita lakukan sebelum terjadi hal-hal yang demikian gitu ya, untuk mengantisipasi peserta didik membuang sampah di sembarang tempat. Nah, mengingat bahwa peserta didik tersebut sudah pernah diperingatkan dan dilarang gitu ya, artinya pembiasaan ini seharusnya sudah dilakukan. Dan ini bukan lagi menjadi solusi untuk saat ini gitu ya. Kemudian yang bravo, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olahan sampah. Ini juga ini bisa menjadi solusi ke depannya gitu ya. Namun sekali lagi ini kan anak ini sudah dalam tanda petik udah keterlaluan gitu ya. Jadi mestilah ada tindakan cepat. Nah, ini merupakan tindakan yang jangka panjang sini ya, solusi jangka panjangnya. Kemudian Charlie memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Nah, karena kita butuh tindakan yang cepat, kemungkinan ini jawabannya gitu ya, secara langsung. Kita berikan teguran secara langsung gitu. Nah, tapi kita simpan dulu Bapak Ibu. Coba kita lihat yang delta. Berdiam diri merasa bukan tanggung jawab saya. Wah, ini tidak boleh banget terjadi pada individu guru gitu ya. Kita sebagai guru harus merasa bahwa banyak yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah itu, termasuk salah satunya ya menanamkan karakter kepada peserta didik itu adalah tugas setiap guru ya. Kemudian yang E meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Wah, ini agak bertele-tele ini ya, karena kan untuk meminta kepala sekolah ini ya belum kita bisa menghadap langsung kepada kepala sekolah gitu ya. Dan ini cukup sebetulnya ini kan bisa dilakukan oleh guru gitu ya, tanpa harus menunggu kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal yang sederhana seperti ini. Jadi ya jawabannya adalah si Charlie tentu saja ya, memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan.
Oke, next Bapak Ibu, kita lihat soal nomor 2. Pak Rian sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Rian mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Rian tinggal sedikit lagi dan jamnya juga akan segera selesai. Yang dilakukan Pak Rian sebaiknya adalah, oke, apa keywordnya? Pak Rian sedang mengajar, oke, kemudian mendengar suara azan berkumandang. Nah, terus kemudian materi yang disampaikan Mbak Rian juga tinggal dikit lagi, tanggung gitu ya, untuk selesaikan. Dan lagi pula jamnya juga akan segera selesai, akan berakhir. Nah, jadi apa yang akan dilakukan? Apakah yang A, meminta siswa diam mendengarkan azan sementara Pak Rian tetap menjelaskan materi? Wah, saya rasa ini bagus ya, untuk meminta siswa untuk mendengarkan azan. Ini oke lah ya. Tapi Pak Rian tetap menjelaskan, ini sama aja dengan bohong gitu ya. Nah, artinya Pak Rian tidak mendengarkan azan, sementara Pak Rian meminta siswa untuk mendengarkan azan. Ini saya rasa ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dan bravo, mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. Nah, ini oke, saya rasa ini ya oke ya. Tapi kita lihat dulu yang Charlie. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. Wah, ini berhenti sejenak ini mungkin oke lah ya, tapi membiarkan siswa ramai sendiri juga tidak tidak bagus gitu ya. Karena kan siswa tidak ditanamkan untuk eh, nilai-nilai religiusitasnya nggak ditanamkan kepada siswa gitu ya. Yang bagus religiusitasnya ya gurunya gitu. Sedangkan siswanya enggak. Coba kita lihat yang Delta, melanjutkan mengajar karena materinya tinggal sedikit lagi gitu ya. Nah, ini itu kan tentang religiusitasnya gitu ya. Kan apa salahnya kan mendengarkan azan sesaat gitu. Kan nggak lama ya azan ya. Jadi sebaiknya memang untuk berhenti gitu. Kemudian yang E, langsung mengakhiri kelas karena sebentar lagi waktu habis. Ini juga tidak gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru kan harus mengakhiri eh, kelas sesuai dengan jadwalnya. Karena kalau tidak begitu, nanti kalau misalnya kelas kita yang keluar, yang kelas lain juga akan pengen ikut keluar gitu. Jadi membuat kelas sebelah tidak akan menjadi tidak kondusif gitu. Nah, jadi jawabannya tentu saja yang berapa ya Bapak Ibu ya. Kita mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam berserta mendengarkan azan. Itu Bapak Ibu kira-kira. Oke, kita lihat soal nomor 3 Bapak Ibu. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi. Jadi siswa kita gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Ya, tentu saja Alfa, saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu yang akan datang. Nah, kan keywordnya adalah siswa kita gagal dalam uji coba nih. Maka yang harus kita lakukan adalah iya latihan lebih giat lagi gitu ya, lebih intensif gitu yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja tidak hanya latihan, kita harus merencanakan, menyiapkan gitu ya, merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan latihan yang lebih intensif. Saya rasa itu jawabannya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu cek Bravo, Charlie, Delta dan E. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau cek silakan. Dan Bapak Ibu kalau misalkan menemukan ada opsi yang lebih baik gitu ya daripada jawaban ini ya ditulis saja di kolom komentar sebagai masukan kepada kami supaya kami memperbaikinya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. Setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Jadi setelah pembelajaran ini, setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktek terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya ya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Nah, kata kuncinya adalah ini baru aja selesai pembelajaran, kemudian penilaian praktek. Penilaian praktek ini kan penilaian yang tidak sederhana ya, gitu. Banyak hal yang harus dilihat. Ini kinerja siswanya, kinerja kelompoknya, gitu ya. Kemudian pemahaman individunya, pemahaman kolektif secara berkelompoknya gimana gitu ya. Banyak hal yang harus dinilai gitu ya. Jadi apakah A bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan? Transparansi oke gitu ya, mengumumkan hasilnya gitu, tapi ini kan penilaian praktek. Jadi tidak begitu bagus ya untuk langsung diumumkan gitu. Nah, saya rasa berarti yang kurang setuju nih, yang bagus-bagus ini kita bilang aja. Bravo juga ada kata bagusnya ya.
Ini kita silang. Tapi kita lihat yang kurang setuju ada Charlie dan Delta. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. Sejadi ya, kurang setuju yang Delta kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Saya sih cenderungnya ke Delta ya Bapak Ibu ya. Karena eh, apapun bentuk penilaiannya tetap harus kita membuat rubrik penilaian terlebih dahulu supaya terukur, kemudian sesuai dengan kriteria, lebih fair gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak seinstan itu kita bisa memberikan penilaian untuk praktek. Jadi jawabannya menurut saya adalah delta. Sekali lagi Bapak Ibu kalau menemukan atau mempunyai ide yang lebih bagus daripada jawaban ini, nggak apa-apa Bapak Ibu komentar saja di kolom komentar sebagai masukan untuk kami. Terima kasih ya untuk telah memberikan masukan. Nah, nomor 5, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya, pada suatu saat 2 kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Ini 2 kali berturut-turut ya, padahal sebelumnya dia memiliki nilai di atas rata-rata. Pandangan guru terhadap peserta didik tersebut adalah, kita lihat yang alfa. Peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga motivasi belajarnya tidak mungkin meningkat lagi. Wah ini saya rasa nggak begitu ya. Nah, kita tergantung kita sebagai guru dan peserta didiknya seperti apa. Kalau kita terus melakukan motivasi dan pendekatan, kemudian membantu peserta didik tersebut menyelesaikan masalahnya, saya rasa mungkin kok untuk meningkat lagi prestasinya gitu ya. Ini udah kita sebagai guru udah pesimis banget nih apa ini. Jadi saya rasa ini bukan jawabannya. Kita lihat yang berapa motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena pengaruh teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. Karena dia teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Saya rasa ini juga tidak gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai guru. Baik itu pengaruhnya dari teman, saudara, keluarga, orang tua, dan segala macam ya. Jadi guru kita harus mengambil peran. Itu kuncinya. Gitu ya. Yang Charlie memotivasi belajar peserta didik tersebut, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena adanya masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu menyelesaikan masalah psikologis dan akademik. Oke, ini bisa jadi ya, yang Charlie ya. Kemudian yang Delta, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis khusus sehingga bantuan psikologis saja harus diberikan. Nah, ini kan masalah nilai gitu ya, nilai yang rendah ya. Jadi tidak hanya psikologis gitu ya, tapi juga butuh harusnya plus nilai atau akademis gitu ya. Ini dibutuhkan juga gitu ya. Jadi ini kita salahkan. Yang E, motivasi belajar peserta didik menurun karena hambatan perkembangan sehingga tidak banyak yang dilakukan guru kecuali mereferal dia ke guru pembimbing. Jadi hambatan perkembangan sehingga tidak banyak yang dilakukan guru kecuali mereferal dia ke guru pembimbing. Enggak ya, sebelum kita kasih ke guru pembimbing ya, kita sebagai guru juga perlu mencari tahu dan membantu. Mungkin ya, uh, atau apa namanya kan rendahnya apa namanya nilainya siswa tersebut kan ada di kelas kita gitu. Jadi kita sebagai guru harus mengambil peran lagi-lagi di situ ya. Jadi yang ini saya rasa kurang tepat. Jadi jawabannya ya menurut saya sekali lagi ini adalah Charlie. Sekali lagi ini adalah pendapat dan sudut pandang serta dari pengamatan saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi-lagi punya jawaban yang menurut Bapak Ibu lebih tepat dibandingkan yang kami berikan, boleh Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar dan kami akan tentu saja sangat mengapresiasi hal itu untuk perbaikan kami ke depannya. Nah, Bapak Ibu itu dia kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Nah, ini dia kontak-kontak dan sosmed kami yang bisa Bapak Ibu kunjungi gitu ya. Kalau misalkan ada mau diskusi, ini kontak WA kami, kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan kemudian ada website kami. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami untuk mendapatkan kelas gratis dari kami gitu ya, ataupun kelas berbayarnya. Oke, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.